Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang sangat panas, kita masih tetap semangat dalam rangka mendidik anak bangsa, kemudian juga memanajerial sekolah. Alhamdulillah ya, Pak. Mm. Tetap yang penting sehat ya, Pak, dalam Alhamdulillah menjalankan tetap sekolah. sehat, Alhamdulillah. semangat. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Dalam rangka saya meminta berbincang dengan Bapak ya, Pak, Iya. menggali pengalaman, berbagi pengalaman dari sosok Bapak sebagai seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi saya ya, Pak ya. Iya. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendengarkan dari Bapak bagaimana pengalaman Bapak terutamanya dalam perjalanan Bapak memimpin ketika mengambil keputusan-keputusan terhadap permasalahan yang Bapak temui gitu, Pak. Jadi hari ini saya meminta izin ke Bapak untuk barangkali saya akan menanyakan beberapa hal gitu, Pak, terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Ya. Bisa ya, Pak ya? Ya, bisa. Nah, sebelumnya, Pak, yang saya tanyakan ini nanti kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dilema etika, Pak. Dilema etika ya. Etika ya, pernah. Selama Bapak memimpin nih, Pak, pernah nggak Bapak menemukan sebuah permasalahan dilema etika gitu, Pak? Ada nggak sih, Pak, gitu selama pengalaman Bapak memimpin? Terima kasih Pak Tio sebagai guru penggerak. Pengalaman saya dari mulai diangkat jadi kepala sekolah di SDN 1 Tangkil, saya sudah 2 tahun pernah mengalami permasalahan yang semacam Pak Tio lemparkan itu. Ada dilema etika itu, ada. Biasanya kasus-kasus atau permasalahan dilema etika tuh yang seperti apa, Pak, yang pernah Bapak temui itu? Jadi kasus yang dilema etika itu di sisi lain juga sama-sama benar gitu kan, sama-sama membutuhkan suatu perhatian ya di sisi lain memang itu sudah betul kan sesuai dengan aturan yang ada, tapi di sisi lain juga ada semacam permasalahan, tapi ya sangat menyentuh hati gitu kan, seperti itu. Jadi sama-sama sebuah dilema etika gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan ini kan pernah saya mengalami permasalahan mengadakan study tour, cuman study tour kan program sekolah itu harus berjalan. Harus berjalan, ini kan sudah diprogramkan, kemudian sudah dimusyawarahkan dengan orang tua murid, dan juga sama komite sekolah, tokoh masyarakat juga diundang. Tapi ada sisi lain juga ada pihak orang tua siswa yang merasa ingin mengikuti program sekolah, tapi ada sesuatu hal dengan hambatannya itu tentang biaya seperti itu. Nah, ada semacam itu. Tapi mungkin itu ada program sekolah dan harus dilaksanakan. Itu semacam seperti itu, Pak Tio, contohnya. Jadi dari pengalaman yang tadi Bapak sampaikan, contohnya ketika Bapak menjalankan program study tour sekolah ya, Pak? Iya, seperti itu. Dalam program itu satu sisi program sekolah adalah sebuah program yang harus dilaksanakan ya, Pak ya. Siswa lain, semua siswa harus melaksanakannya. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak seperti orang tua murid yang sebetulnya ingin mengikuti tapi memiliki kendala. Bukan menghalangi, dia ingin mengikuti, cuman ada kendala. Salah satunya biaya. Biaya seperti itu. Jadi mungkin sebagai seorang pemimpin, Bapak memiliki dua pandangan ya, Pak ya. Satu harus menjalankan program sekolah yang telah disepakati bersama, kemudian juga siswa lainnya juga sudah mengikuti ya, Pak. Sementara di sisi lain Bapak memiliki rasa empati ya, Pak ya, simpati terhadap salah satu beberapa siswa yang memang tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi ada dilema di situ. Ada dilema. Nah,
kalau kita dalami lagi Pak, barangkali dari contoh yang tadi gitu ya Pak Iya. ya, atau secara umum saja, lalu bagaimana sih Bapak mengambil keputusan gitu Pak dari kasus-kasus yang ada di Lema ITK itu gitu Pak. Iya, Tadi kan Bapak sudah bercerita tentang satu kasus, iya, barangkali Bapak bisa berkenan menceritakan bagaimana pengambilan keputusannya akhirnya tuh iya, Pak. iya. Seperti ini. Jadi yang pertama saya katakan dari awal, suatu program sekolah, sudah disepakati dan sudah dimusyawarahkan, kemudian sudah dikumpulkan orang tua siswa melibatkan komite sekolah serta masyarakat, orang tua siswa sudah menandatangani, tapi di sisi lain ada beberapa siswa yang memang benar-benar, tidak mampu. Akhirnya kami pun membentuk suatu tim yang terdiri dari saya, kemudian juga ada, dibantu dengan guru yang lain, kemudian ada komite sekolah sebagai perwakilan. Dan perwakilan orang tua siswa juga dilibatkan, bukannya ketua komite sekolah saja. Kami berkunjung ke rumahnya, kemudian juga kita apakah benar orang tua itu memang tidak mampu atau memang benar apakah itu suatu suatu halangan, itu tuh saya kumpulkan data-data itu, kemudian kami berembuk, bermusyawarah, dan dari hasil musyawarah itu nanti ada jalan keluarnya. Saya ambil keputusannya seperti itu, biar nanti tidak menghalangi program sekolah, seperti itu. Dilanjut Pak Tio barangkali ada. Ya berarti Bapak mengedepankan kolaborasi ya Iya, Pak ya? kolaborasinya, Kolaborasi dengan iya. berbagai pihak ya Pak ya? Iya, belah Jadi pihak. ketika ada masalah Bapak mengedepankan kolaborasi apa ya, dengan bermusyawarah lah intinya Iya, melibatkan semua pihak gitu iya. ya. Akhirnya kami, sebagai leader, sebagai kepala sekolah sudah ambil keputusan, ya bermusyawarah gimana, anak itu supaya bisa melaksanakan kegiatan program sekolah. Dia itu bukan menghalang-halangi, bukan, tapi memang ya betul dia tidak mampu, tapi dia ingin ingin ikut sekolah. Akhirnya kami, dari pihak sekolah ingin, memberikan, ide kepada rekan-rekan guru yang lain dan kepada orang tua siswa yang lain juga barangkali ada suatu sumbangsi atau apapun bentuknya untuk, untuk anak yang tidak ikut, pergi ke melaksanakan program sekolah study tour. Seperti itu, nanti ditawarkan kepada orang tua siswa juga, kemudian kepada guru juga, kemudian bagaimana caranya, apa itu bantu dengan kita patungan, apa dengan seperti apa. Nah, itu saya pernah lontarkan seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata anak itu ya, akhirnya dia berangkat ikut, melaksanakan study tour. Ada sumbangan atau sumbangsi dari pihak-pihak yang lain untuk tapi memang ya bayarnya tidak full seperti itu. Jadi Ya. ada toleransi bagi Iya. siswa yang tidak mampu itu. Berarti kembali lagi ya Pak Ya, dengan kolaborasi ya ya Pak ya, kolaborasi melibatkan. juga, Berarti akhirnya. hal-hal apa aja Pak yang dalam menangani kasus-kasus dilema tuh yang paling efektif tuh dengan selama ini pengalaman Bapak tuh, hal-hal apa saja yang efektif dalam mengambil keputusan? Ya, yang ngambil keputusannya ya kalau memang, hanya 1-2 orang itu, hanya, kasus-kasus yang ringan dilema etika, bisa saya ambil keputusan sendiri. Tapi keputusan saya itu, yang hanya bersifat apa ya, kasus yang memang ringan. Kalau memang harus melibatkan, kasus-kasus itu semacam kayak tadi, itu kan yang tidak berangkat itu lebih daripada 2 orang sampai 4 orang. Akhirnya kami berkolaborasi, tapi saya pernah memutuskan dengan jalan saya sendiri, pernah gitu kan, tanpa banyak melibatkan pihak lain dengan, jalan saya putuskan sendiri, tapi, kasus-kasus yang ringan gitu kan. Tidak membuat membuat, efek negatif yang banyak seperti itu, tidak meluas. Jadi saya ambil keputusannya, sendiri, saya sendiri, seperti itu Pak Tio. Ya, jadi untuk kasus-kasus yang tidak besar, Tidak besar yang bisa berat, ditangani ya oleh bisa saya Bapak sendiri. ambil keputusannya Ya, segera gitu ya diambil Pak segera, saya ambil keputusan segera kalau memang tidak, Ya. dari efek dari negatifnya tidak. Tapi Tapi intinya kalau soal ambil keputusan itu kira-kira resiko yang ditanggung itu resiko, Rendah gitu. ya paling ringan gitu kan. Paling ringan ya Pak ya. Resiko yang negatifnya paling ringan gitu. Iya, Saya ambil tuh.
apapun kita sebagai pimpinan kita ambil resiko akibat dari keputusan itu yang paling ringan, yang paling ringan. Minimal sekali ya tidak ada efeknya kan seperti itu, efek negatifnya. Iya, gitu. betul sekali Pak. Nah, tadi kan yang paling efektif seperti itu ya Pak. Nah, kalau selama ini ada nggak tantangannya Pak? Hal-hal apa aja Pak yang jadi tantangan Bapak atau hambatan Bapak, kendala Bapak dalam mengambil keputusan kaitannya dengan adanya dilema? Iya, jadi tantangannya ya seperti itu. Jadi tantangannya ya kita memang harus apa ya? Harus pandai-pandai ya bersatu berkolaborasi dengan semua pihak. Kemudian juga kita harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah kasus itu bisa diselesaikan dengan cepat tanpa mengambil resiko yang paling terpuruk kan, apakah itu harus kita membutuhkan pendampingan atau membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain. Dan itu ada banyak pengalaman di situ Pak Tio kalau kita gali gitu kan tentang permasalahan dilema etika itu. Iya betul Pak. Nah, jadi kembali lagi Pak, dalam menangani kasus tadi yang seperti tadi Bapak barangkali apakah membuat rencana dulu gitu yang terjadwal atau seketika ada kasus Bapak akan memutuskannya segera gitu Pak. Iya, jadi tergantung kasus skalanya. Iya, kasus apakah besar apa kecil gitu kan. Kalau kasusnya sekiranya bisa ditangani dengan cepat karena memang keputusan kepala sekolah itu sangat dibutuhkan. Kecepatan pengambilan keputusan jangan sampai tidak berefek lama gitu kan. Jangan sampai kasusnya berkembang. Kalau kita bisa diputuskan dengan resiko yang paling minimalisir sekali, cepat diputuskan. Tapi kalau memang ada memerlukan kolaborasi dengan pihak lain, ya saya laksanakan. Tapi kalau memang yang saya sering sih yang saya laksanakan dengan keputusan saya sendiri tanpa kita harus mempertimbangkan kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu kan. Kalau memang kita bisa harus diputuskan dengan keputusan saya dan keputusan itu kira-kira sekiranya bermanfaat dan juga efek dari minimalisir dari efek dari keputusan itu. Seperti itu. Berarti pada intinya kolaborasi penting. Iya, kolaborasi sangat penting. Selain kolaborasi kolaborasi dengan siapa Pak biasanya yang membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan keputusan atau ada hal-hal apa aja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, hal untuk mempermudah pengambilan keputusan itu yang pertama satu kan hati nurani ya, hati yang paling dingin dulu kan, hati pemikiran saya yang paling itu yang paling penting. Kemudian juga saya harus mempertimbangkan guru BK juga ada di sini. Tidak kalau di SD tidak ada guru BK, tapi ada orang-orang senior yang memang yang patut saya memberikan menggali informasi dari guru senior tersebut. Kemudian juga kita harus dengan orang tua siswa juga kan gitu harus kita dekat. Kemudian juga para komite sekolah juga kami dekati, itu kan orang-orang yang mitra kita untuk dalam mempermudah pengambilan keputusan, meminimalisir daripada efek resiko yang terburuknya seperti itu. Jadi berarti pikirannya sebagai pemimpin harus tenang. Ya, yang pertama pemimpin kita harus tenang dulu, jangan panik, harus tenang. Nah, seperti itu. Nah, wawasannya juga harus luas ya, dalam seperti itu. Masalah juga. Tadi Bapak sampaikan Bapak juga melibatkan berbagai pihak seperti guru-guru senior gitu kan. Dimintai pendapat. Betul, Bapak juga menjalin kemitraan dengan wali siswa dan komite sekolah seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Berarti dalam mengambil keputusan ini selain sebagai pemimpin Bapak membekali diri dengan wawasan dan ketenangan ya Pak, Bapak juga selalu melibatkan banyak pihak untuk berkolaborasi. Sehingga saya yakin keputusan yang diambil itu akan baik untuk semua pihak ya Pak ya. Karena sudah dipikirkan matang-matang bersama dengan berbagai pihak, aspek-aspek apa sajanya itu ya Pak ya. Iya, sudah itu. Nah, barangkali yang terakhir Pak. Yang terakhir Bapak bisa memberikan pembelajaran lah untuk saya atau untuk dari Bapak pribadi selama
menjadi pemimpin itu, Iya, pengalaman apa saja, pesan-pesannya iya, apa gitu oh Pak iya, untuk calon-calon pemimpin di luar iya, sana sehingga iya, kelak bisa menjadi pemimpin yang heeh, seperti Bapak gitu Pak. iya. Terima kasih Pak Tio. Jadi, pengalaman saya ini dari pengalaman yang saya alami selama jadi kepala sekolah, tentunya yang pertama itu dalam kepala sekolah ada suatu pimpinan, leader, itu sebagai tuntunan apa, kepala sekolah itu sebagai panutan itu kan, contoh bagi, guru-guru yang lain, itu kan makanya kita yang pertama yaitu ketenangan. Ketenangan hati, pemikirannya juga, harus harus tenang dalam menghadapi suatu apapun permasalahan yang ada di sekolah, harap, kepala sekolah itu ya mempunyai ketenangan hati dan ketenangan pikiran, jangan panik kita seperti itu. Kemudian kalaupun muncul permasalahan yang ada, ya kita gali permasalahannya itu. Kita gali permasalahannya, cari cari informasi dari berbagai pihak, kerjasama dengan komite sekolah, kemudian juga kerjasama dengan tokoh masyarakat, kemudian kerjasama juga dengan pemerintah desa juga. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak yang lain yang lebih luas, itu kan, seperti itu. Kemudian juga bagi untuk permasalahan-permasalahan yang ringan, kita tidak perlu untuk menyebarluaskan informasi suatu kejadian itu. Ya, sekiranya bisa ditutup atau bisa diselesaikan dengan keputusan kepala sekolah, ya laksanakan. Nah, itu bagi permasalahan-permasalahan yang kecil supaya tidak permasalahan itu jangan sampai mencuat atau jangan sampai Lebar gitu ya Pak. melebar kemana-mana seperti itu. Dan kalau memang itu permasalahan yang besar yang tadi kita mengutamakan satu kolaborasi dan kerjasama. Karena kita juga kesuksesan sekolah itu bukan kesuksesan kita secara pribadi, kepala sekolah, kesuksesan yang kita kawal bersama beserta guru dan komite sekolah, seperti itu. Tanpa mereka, ya kepala sekolah tidak ada mitranya untuk bekerja sama, kan seperti itu. Dan pesan-pesannya terhadap Pak Tio sebagai calon pemimpin sekarang menjadi pemimpin pembelajaran, barangkali nanti suatu waktu menjadi pemimpin sekolah satuan pendidikan. Pesan saya, selalu tenang, ya laksanakan tugas dengan sebaik mungkin, jalin kerjasama dari berbagai pihak. Insya Allah dari menjalin kerjasama berbagai pihak itu, nanti insya Allah segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu Pak Tio. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pembelajaran yang diberikan Pak. Iya. Dan pesan-pesannya sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi saya. Semoga kedepannya Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak ya, Amin. dan Ya. kelancaran dalam memimpin, Ya, amin. juga membawa kemajuan bagi sekolah Ya. dimanapun nanti Bapak berada. Iya. Seorang pemimpin akan membawa kemajuan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Saya juga terima kasih gitu Pak atas kesempatan dan pesan-pesannya bisa berbincang dengan Bapak. Iya. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian atau perkataan saya ada yang kurang berkenan Pak, saya mohon dimaafkan. Iya, Saya betul. berharap kedepannya bisa ada kesempatan lagi untuk Iya. berbincang-bincang dengan Bapak ya Pak. Iya, betul. Untuk menggali lagi pengalaman-pengalaman dari Bapak sebagai panutan saya gitu. Iya. Sebagai pembelajaran bagi saya ke depannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih. Ya, sekian saja Pak barangkali sesi kali ini. Saya cukupkan. Iya. Barangkali Bapak ada kegiatan lagi. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, terima kasih atas kesempatannya pada saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak di sini. Sebuah kesempatan yang berharga dari saya Pak, karena bisa berbincang nanti dengan Bapak terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak ini Pak, gitu. Dimana saya harus belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan situasi dia harus mempertimbangkan
adanya dua nilai kebajikan yang sama-sama perlu diperjuangkan gitu Pak. Saya merasa Pak Mamat ini sebagai sosok pemimpin yang menjadi teladan bagi saya gitu. Jadi saya membutuhkan pembelajaran, membutuhkan sharing pengalaman dari Bapak terkait dengan bagaimana Bapak menjadi pemimpin. Seperti itu Bapak maksud dan tujuan saya datang ke sini. Ya, mangga siap, insya Allah bisa untuk memaparkan apa yang diminta oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Terima kasih Bapak sebelumnya. Gimana Pak kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya rasa Bapak punya pengalaman yang hebat tentang memimpin gitu Pak. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan gitu yang saya butuhkan terkait dengan tugas saya ya Pak ya. Jadi tugasnya itu tentang dilema etika Pak. Jadi bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika. Nah, yang pertama pertanyaan yang mau saya ajukan yang sampaikan kepada Bapak. Nah, selama Bapak menjadi pemimpin di SDN 1 Kejiwan ini, SDN 2 Kejiwan, mohon maaf Bapak, SDN 2 Kejiwan ini, Bapak pernah nggak mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika gitu? Dari sekolah ke sekolah yang saya pimpin, tentunya ada saja permasalahan-permasalahan tersebut yang memang harus memberikan keputusan yang kira-kira benar-benar di sisi salah satu sisi kira-kira terpenuhi dan salah satu sisi juga bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin. Yang diantaranya ini tentang masalahnya ya, Ya, dilemanya ya. Masalah yang ada dilema di situ gitu. Ya. Di antaranya adalah ada guru yang kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, di antaranya guru tersebut adalah masih punya anak kecil. Ya. Tetapi satu sisi lagi kedinasan pun harus dipenuhi. Nah, hal tersebut saya harus memberikan keleluasan, tidak memberikan keleluasan, tetapi memberikan solusi agar kewajiban terpenuhi dan anak pun bisa terurus di rumah atau keluarga bisa terurus dengan baik. Itu paling-paling berarti dengan cara memberikan keleluasaan pada saat jam istirahat untuk anak di sekolah itu untuk bisa memenuhi kebutuhan yang di rumah ataupun apakah itu mengurus anaknya dulu selain pada saat anaknya itu dititipkan ke orang lain. Jadi ada waktu untuk menemui anaknya yang memang karena anaknya harus dijaga dengan baik atau dipenuhi kebutuhannya, apalagi masih masa menyusui kan anak harus sehat, ibu harus sehat, di sekolah ataupun kedinasan harus bisa terpenuhi kegiatan belajar mengajarnya bagi anak didik. Itu. Ya, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak pernah menghadapi situasi di mana ada seorang guru ya Pak ya, yang masih mempunyai anak kecil gitu ya Pak. Jadi dia waktunya itu harus terbagi antara kepentingan dan kewajiban kedinasan dan kewajiban dia mengurus anak di rumah ya Pak. Jadi di situ Bapak melihat sebuah dilema ya Pak ya. Dilema adanya dua nilai yang saling bertentangan ya Pak. Yang satu Bapak perlu menegakkan aturan ya Pak ya tentang aturan kedinasan. Yang satu Bapak juga memiliki rasa empati ya terhadap kondisi ibu di rumah gitu ya Pak ya. Lalu dalam mengambil keputusannya gitu ya Pak,
ketika ada dua kepentingan yang sama-sama perlu diperjuangkan itu, Bapak menilainya seperti apa, Pak? Dalam mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi dua nilai kebajikan yang perlu diperjuangkan. Apakah hanya salah satunya atau dua-duanya perlu Bapak perhatikan gitu? Semua baik, semua harus dipenuhi karena kepentingan, kewajiban. Satu sisi kewajiban kedinasan, satu sisi lagi kewajiban keluarga. Ya. Kewajiban kedinasan harus terpenuhi, yaitu selama jam dinas, baru selesai jam dinas silahkan ke mengurusi keluarga. Namun karena kaitannya tentang anak kecil atau anak yang masih menyusui tadi, kasus tadi ya, itu berarti kan saya selaku pemimpin memberikan ada waktu keleluasaan, yaitu waktu jam belajar tadi, jam istirahat siswa belajar tadi, ada jam istirahat itu untuk segera memenuhi kebutuhan anaknya, apakah itu menyusui ataupun yang lainnya. Itu jadi ada waktu yang diberikan keleluasaan untuk ibu guru tersebut ya, tetapi tidak meninggalkan kedinasan. Maksudnya tidak meninggalkan kewajiban untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kewajiban ke siswa terpenuhi, kewajiban untuk mengurus anaknya sendiri juga terpenuhi. Jadi keputusan yang Bapak berikan itu sudah memikirkan untuk dua hal tersebut, Pak ya. Jadi ambil jalan tengahnya bagaimana dua kepentingan ini bisa berjalan gitu ya, Pak. Jadi satu bisa mengurus anak dan satu juga bisa menjalankan kewajiban. Gitu. Sampai pada Bapak mendapatkan keputusan tersebut, Pak, langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa memutuskan hal itu gitu. Ya, langkah-langkahnya tentunya saya kan harus mengetahui terlebih dahulu, klarifikasi kepada guru tersebut ya, benarkah anak tersebut tidak bisa tinggal ya. Terusan apakah kalaupun tidak bisa ditinggal berarti kan ya otomatis tadi solusinya semacam itu. Kalaupun benar-benar ada yang mengasuh, ya berarti guru tersebut untuk apa? Ya, ada apa di luar sana gitu kan. Nah, jadi dengan cara klarifikasi pendekatan terhadap guru tersebut dan menanyakan permasalahan yang ada pada ibu guru tersebut ataupun dengan keluarganya. Itu. Jadi saya klarifikasi dulu sebelumnya. Jadi langkahnya diawali dengan Bapak terlebih dahulu mencari tahu gitu ya Pak ya, permasalahan yang terjadi, latar belakangnya seperti apa. Kalau sudah tahu baru Bapak menentukan langkah-langkah berikutnya gitu ya Pak ya. Akhirnya sampai pada Bapak memberikan keputusan tadi bagaimana supaya bisa dua-duanya berjalan gitu ya. Dari langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan tuh Pak, yang paling Bapak anggap efektif gitu ya Pak dalam akhirnya Bapak memutuskan suatu hal gitu Pak, apa gitu Pak, hal-hal yang paling efektif membantu Bapak dalam memutuskan sesuatu tuh? Dengan mengetahui permasalahan terlebih dahulu, masalah yang dihadapi itu apa. Karena dengan mengetahui permasalahan mudah-mudahan mempermudah kita untuk memberikan solusi. Tuh, permasalahan awalnya apa. Jadi ya insya Allah dengan mengetahui permasalahan tersebut kita bisa memberikan solusi dengan baik terhadap guru tersebut. Memberikan masukan-masukan ataupun langkah-langkah untuk tetap bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Itu kurang lebihnya. Berarti dari yang tadi Bapak sampaikan, berarti seorang pemimpin itu penting untuk mengerti masalah yang terjadi ya Pak ya?
Jadi sangat penting untuk memahami apa sih sebenarnya masalahnya, Ya. itu ya intinya ya Pak ya. Ya. Baru setelah itu kan jadi pemimpin bisa menentukan solusi terbaik ya, Ya. Pak. Kalau sudah paham masalahnya kan solusinya juga Solusinya tepat gitu ya bisa Pak ya. tepat, bisa dilaksanakan. Jadi yang namanya di sekolah, lembaga pendidikan itu kan bukan hanya 1-2 orang yang perlu kita amati, gitu kan. Dari mulai rekan kerja yaitu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga seluruhnya, kita diawali dengan harus mengetahui karakter dari masing-masing guru tersebut. Terusan juga lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan sekolahnya. Terusan juga pada saat kegiatan KBM, itu juga kita harus mengetahui apa agar tidak terjadi masalah dengan siswa. Juga tentang siswa pada saat istirahat. Pokoknya secara keseluruhan kita harus bisa mengetahui, dan dengan begitu kita bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan kepada sekolah tersebut. Gitu. Banyak sekali pertimbangannya, banyak ya Pak ya. Pertimbangannya sangat Ini banyak harus sekali. punya pengetahuan, pemahaman yang luas ya intinya Ya. seorang pemimpin itu ya Pak. Nah kalau tadi kan hal yang efektif yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Nah sekarang ada nggak Pak dalam Bapak mengambil keputusan itu Bapak bertemu dengan tantangan, hambatan gitu? Tantangan dan hambatannya itu seperti apa biasanya Pak? Tantangan dan hambatan pasti ada. Misalnya permasalahan guru tadi ya. Tentunya tantangannya adalah ya mungkin ketidakpuasan terhadap guru tersebut. Yang notabene bahwa guru seakan-akan pengennya itu bebas, lebih leluasa untuk kepentingan keluarganya. Tetapi saya pun tetap yang selaku pemimpin saya juga tetap mengarahkan bahwa terpenuhinya kegiatan belajar mengajar di sekolah karena hubungannya dengan anak. Betul. Jadi ya paling tantangannya hanya mungkin apa ya, merasa tidak enak terhadap gurunya itu. Tetapi kan kita ambil jalan bahwa kedinasan terpenuhi, untuk guru tersebut untuk memenuhi kewajiban keluarga juga terpenuhi. Kaitannya dengan karena pertimbangan punya anak kecil gitu. Jadi dimungkinkan akan ada konflik kepentingan gitu ya Pak ya? Ya pasti itu konflik kepentingan yang pasti. intinya ya. Dalam mengambil keputusan itu tidak akan semua orang senang gitu ya Pak ya? Tidak akan semua orang senang, tapi Bapak berpatokan pada nilai-nilai yang Bapak yakini yang tadi ya Pak ya, Bapak harus memperjuangkan dua-duanya begitu ya Pak. Jadi Bapak fokusnya itu bagaimana mencari solusi terbaik untuk keduanya ya. Adapun setelah itu keputusannya ada yang tidak suka karena memang kan sulit ya Pak untuk membuat orang semuanya suka gitu ya Pak ya. Pasti seperti itu ya Pak. Pasti ada kendala pasti. Nah, sampai pada Bapak memutuskan sebuah solusi dari masalah itu Pak. Nah, biasanya Bapak tuh apakah membuat rencana dulu yang terjadwal atau Bapak memilih untuk segera gitu Pak? Ada masalah segera diputuskan gitu Pak. Bagaimana Pak? Dalam hal penyelesaian kasus agar tidak mengembang ataupun tidak buruk sangka terhadap guru, maka diketahuinya permasalahan tersebut, maka segera mengadakan tindakan mengundang guru yang bermasalah tersebut. Kalaupun siswa yang bermasalah itu siswa, kalaupun siswa dengan guru juga berarti kedua-duanya diundang. Permasalahannya apa, baru kita ambil kesimpulan dan kita selesaikan dengan baik. Itu. Jadi yang namanya kasus ataupun masalah itu pasti ada. Karena apa? Ya hubungannya antara manusiawi itu. Manusia dengan manusia.
kita apalagi di suatu lembaga, bukan 1-2 orang yang kita hadapi gitu kan. Dengan rekan guru, contoh saya yang jumlah siswanya rombelnya banyak itu sampai 20 orang guru tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu ada 20 orang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi kan dengan mengetahui dari karakter itu dari masing-masing guru, mudah-mudahan kita bisa memberikan menangani kasus ataupun permasalahan dari masing-masing guru tersebut. Insya Allah. Gitu. Jadi ketika ditemukan permasalahan di guru, dengan segera dicari tahu ya Pak ya. Ya, tadi itu dengan apabila terjadi kasus tersebut segera kita tangani, kita cari solusi. Kalaupun misalnya belum menemui titik temu, kita musyawarahkan dengan rekan guru solusi yang terbaiknya bagaimana. Itu. Maka setelah itu baru kita putuskan untuk memberikan solusi terhadap guru yang bermasalah tersebut, ataupun kepada siswa, barangkali siswa yang bermasalah. Jadi ada musyawarah juga berarti ya Pak ya? Ada musyawarah juga. Barangkali musyawarah itu menjadi salah satu faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak ya? Atau ada faktor apa lagi gitu yang dengan musyawarah saya dengan rekan guru, mungkin kan karena lebih banyak guru itu bersentuhannya dengan guru. Ya memang kepala sekolah juga ya selalu ikut nimbul, tetapi lebih banyak gitu. Karena mungkin kadang-kadang antara guru dengan kepala sekolah itu kan hanya sebatas konsultasi, tetapi lebih banyak kan dengan rekan guru. Dengan musyawarah tersebut, otomatis setiap rekan guru mengetahui dari karakter guru tersebut dan mengetahui permasalahan yang persisnya dari rekan guru yang ada, itu dari salah satu guru ataupun beberapa guru. Nah, dengan akhirnya untuk solusi ataupun permasalahan yang barangkali belum ada titik temunya, kita adakan musyawarah, intinya untuk mencari solusi. Karena rekan gurunya mungkin mengetahui permasalahan yang terjadi. Gitu. Iya Pak. Ya. Saya sih sangat sepakat gitu Pak dengan cara-cara Bapak mengambil keputusan. Menurut saya sangat baik gitu. Dan barangkali kedepannya itu tuh bisa menjadi inspirasi bagi saya gitu. Ketika nanti saya dihadapkan menjadi seorang pemimpin, insya Allah gitu ya Pak, dan bagaimana sih saya menyikapi permasalahan yang ada gitu. Dari jawaban-jawaban Bapak itu sangat membantu dan memberikan ilmu bagi saya Pak. Nah, barangkali untuk pertanyaan yang saya sampaikan itu saya rasa cukup Pak. Nah, paling saya minta barangkali penutup dari Bapak yang memberikan kesimpulan dan masukan saran kepada saya atau kepada pemimpin lah secara umum dalam menyikapi permasalahan itu, mengambil keputusannya seperti apa saja pertimbangannya, barangkali Bapak bisa sampaikan. Ya, seorang pemimpin adalah leader, berarti harus menjadi contoh kepada rekan-rekan kerjanya dengan memberikan contoh yang terbaik, mudah-mudahan diikuti oleh rekan kerja. Selanjutnya harus bisa memahami dari karakter individual rekan-rekan guru, juga harus mengetahui secara keseluruhan lingkungan sekolah, siswa dan yang lainnya. Karena yang namanya pemimpin itu bukan hanya tinggal tunjuk, bukan hanya duduk enak tinggal perintah, tetapi seorang pemimpin harus mengetahui segala sesuatu untuk bisa memberikan solusi apabila permasalahan terjadi atau ada permasalahan yang timbul. Dengan mengetahui karakter lingkungan sekolah,
karakter siswa, terusan mengetahui kegiatan-kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru. Ya. Dengan begitu kita akan mempermudah untuk memberikan solusi apabila muncul suatu masalah. Itu kurang lebihnya. Yang jelas tetap harus tetap semangat, tetap komit bahwa kita itu adalah semua pemimpin, bahwa kita adalah akan diberikan tanggung jawab. Kita adalah dengan tanggung jawab tersebut, dengan kita laksanakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan segala sesuatu bisa teratasi dengan baik. Itu kurang lebihnya. Luar biasa Bapak. Ya. Terima kasih, sangat menginspirasi Pak. Banyak nilai-nilai yang tadi Bapak sampaikan. Semoga itu menjadi pengingat buat saya apabila kedepannya mendapatkan tanggung jawab untuk memimpin, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan kerja ya Bapak ya. Semoga pesan-pesan dari Bapak itu menjadi acuan bagi saya untuk selalu tadi seperti Bapak konsisten ya Pak ya dalam menjalankan aturan dan peran sebagai seorang pemimpin, juga tak lupa untuk mengenali ya Pak seluruh aspek-aspek dari yang ada di sekolah, kepemimpinan yang ada di sekolah gitu ya Pak, yang harus kita pahami. Jadi dengan begitu keberadaan kita bukan hanya sebagai pemimpin yang tadi seperti Bapak bilang tinggal tunjuk ya Pak, tapi pemimpin yang benar-benar memiliki peran yang memiliki makna bagi lingkungan yang dia pimpin begitu ya Pak ya, bermanfaat buat semuanya gitu. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas berbincang-bincang yang sangat bermanfaat ini. Barangkali saya juga memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari cara saya bertanya atau dari penyampaian saya, atau juga barangkali saya mengganggu waktu Bapak gitu ya. Saya ucapkan permohonan maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti di lain kesempatan saya bisa diperkenankan untuk berbincang lagi dengan Bapak ya Pak ya. Yang jelas semangat, tetap dengan semangat pasti akan menghasilkan kesuksesan. Amin Pak. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.